Tiap kali banjir menerjang Jakarta, pemimpin daerah lah yang dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab pada persoalan ini. Sebagai orang nomor satu di Jakarta, Jokowi memang dianggap belum bisa memecahkan persoalan klasik ini. Gembar-gembor untuk membebaskan Jakarta dari banjir pun bukan sekedar wacana. Lantas, akankah Jokowi memerintahkan status darurat banjir pada kota Jakarta? Supaya Banjir kembali mengepung ibu kota. Sejumlah selebritis nyaris kehilangan nama besarnya akibat banjir yang melanda Jakarta sejak kemarin. Benarkah Jakarta telah siaga darurat banjir? Kristi Jusung mantap bercerai dari J Alatas. Benarkah Kristi menyesal telah menikah dengan J Alatas? Lantas seperti apa tanggapan J Alatas soal gugatan cerai yang dilayangkan oleh istrinya ini? Persalinan Ayu Ting Ting masih misteri. Angie berharap bisa mengazani buah hatinya. Benarkah Angie siap menerima tantangan Ayu untuk bercerai? Nah pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan. Hanya di Celeb on Cam. Halo selamat siang pemirsa Global TV. Celeb on Cam kembali hadir menemani Anda untuk menyajikan kisah dari public figure selama 30 menit ke depan. Inilah realitas di balik gemerlapnya kota Jakarta, dibombardir oleh air yang turun dari langit selama 2 hari berturut-turut, membuat Jakarta lagi-lagi dikepung oleh banjir. Setidaknya tercatat 26.666 jiwa mengungsi akibat banjir di awal tahun 2014 ini. Sejumlah pintu air pun sempat memberi peringatan hingga siaga 1. Menurut BMKG, curah hujan yang melanda Jakarta ini belum mencapai puncaknya dan bukan tidak mungkin hujan yang cukup ekstrim akan kembali menghantam ibu kota Jakarta. Ya, kalau dibilang puncak, kemungkinan belum. Jadi emang hujan ini cukup tinggi, cukup deras. Akan tetapi dari kondisi normalnya, puncaknya itu di akhir Januari, awal Februari. Mungkin tetap waspada. Kita harap masyarakat untuk waspada akan adanya hujan-hujan yang cukup ekstrim. Banjir memang telah menjadi momok tersendiri untuk warga Jakarta, termasuk sejumlah selebritis. Dampak yang ditimbulkan telah melumpuhkan segala aspek, tak terkecuali aspek perekonomian yang merupakan denyut kehidupan. Tak terbayangkan berapa kerugian yang harus ditanggung akibat banjir yang telah menjadi langganan ibu kota tercinta ini. Apa jadinya jika sejumlah selebritis yang terlanjur teken kontrak pada hari itu tak bisa memenuhi tanggung jawabnya? Tidak hanya gagal mendulang rupiah, namun profesionalisme dan nama besar bukan tidak mungkin akan tergadaikan. Poati dan Melanie Ricardo yang siang kemarin menjadi bintang tamu di sebuah acara yang disiarkan secara live di Global TV hampir gagal menjadi bintang tamu. Ceritanya mau live di sini kan. Biasanya kan rumah deket nih dari Condet ke sini paling lama 10 menit. Tadi udah prepare waktu 1 jam karena emang tahu di mana-mana banjir. Ternyata Masya Allah bener-bener itu nggak bisa sampai sini. Itu pas lagi mobil di situ aku tinggal naik ojek karena udah tinggal 10 menit lagi live-nya. Jadi aku naik ojek, begitu naik ojek ojeknya begitu ngelihat airnya tinggi dia nggak berani nganterin empok karena takut mati. Ya udah dong, udah gitu ya bayarnya pakai apa Bang? Asisten saya motornya udah duluan kan kita 2 motor. "Oh, nggak apa-apa Po, nggak apa-apa, mau syuting ya Po?" "Bukan syuting lagi ini mau live." "Ya udah nggak apa-apa." Ceritanya ada lagi yang berani mau lewatin lewatin itu, air itu, motornya tinggi lah kita naikin di tengah-tengah mati. Di tengah-tengah, motornya mati, naik gerobak naik gerobak, begitu, "Aduh gimana Bang, ini
uangnya nggak ada Bang, saya nggak bawa uang. Ya udah nggak apa-apa, tadi yang motor yang tadi, naik gerobak ceritanya, nyampe di ujung air kan, di ujung air, ya nggak punya duit juga Bang, bagaimana nih Bang? Soalnya itunya kan ini udah jalan duluan, nggak tahu di mana gitu. Ya udah nggak apa-apa, istilahnya nggak bayar juga. Ya Allah, bener-bener ini hari ini empok malu, tapi alhamdulillah berkah orang-orang ternyata baik sama empok ya, heeh. Terus naik ojek lagi, udah ujung air, naik ojek lagi. Jadi 3 kali ojek, 1 kali gerobak. Dan hari ini juga hampir nyaris, cuma puji Tuhan tadi akhirnya setengah jam sebelum selesai aku udah sampai dan bisa menyelesaikan tappingnya dulu, habis itu lanjut langsung live. Dan ini juga harus live malam, jadi benar-benar makanya harus spare waktunya harus lebih dibandingin hari biasanya karena hari ini memang sangat-sangat ekstra macet sekali gitu. Jika Mpok Ati dan Melanie Ricardo berusaha menghindar dari banjir, Opi Kumis justru bosan dengan kejaran air. Rumahnya yang bertetangga dengan Sungai Ciliwung di kawasan Cililitan, Jakarta Timur kerap didatangi banjir. Walaupun telah maklum dengan kebanjiran, Opi tetap saja bingung. Terlebih banjir yang biasa menyambangi dirinya setiap 4 tahun sekali, belakangan justru menjadi tamu rutin alias setiap tahun. Bahkan banjir pada Senin kemarin pun sempat membuat hati Opi cemas karena orang tua Opi yang tengah sakit berada di rumah yang hampir seluruh bangunannya terendam banjir. 4/5 tahun sekali kebanjiran, tapi sekarang 1 tahun sekali kebanjiran. Sekarang ini tambah lebih dekat. Sekarang coba bagaimana gue mau turun ke rumah gue coba kalau air segini. Gue tahu banget kalau rumah gue mau kerendam aja gue paham banget deh. Nah itu 140 Katulampa. Begitu Katulampa 140 gue berangkat dari Condet ke rumah nyak gue nih. Karena gue pikir babe gue lagi sakit kan, lu gak bisa jalan. Begitu gue sampai depan rumah, air udah halo-halo depan pintu. Waduh berangkat deh, gue bawa babe. Bener begitu sampai Condet, baru gelarin kasur apa segala macam, udah sedengkul. Nih air cepet banget nih. Kebenaran kan babe lagi sakit. Yang penting babe gue dulu ungsiin. Kalau babe kan kita mau beli di Pasar Jati kagak ada. Kalau kulkas kan mau nganyut juga kita beli lagi ada kalau ada rezekinya. Kalau bapak kita mau cari di mana emang ada tokonya kan kagak ada. Gitu soalnya. Jadi gue yang penting gimana orang tua gue selamat itu aja dulu. Ketika banjir dengan cepat mengepung hampir seluruh wilayah di Jakarta, simpati serta kepedulian sosial dari berbagai kalangan juga tak kalah cepatnya. Ustadz Soleh Mahmud alias Ustadz Solmed datang ke kawasan banjir di daerah Bukit Duri Manggarai bukan untuk memberi ceramah, tapi memberi dukungan moral juga spiritual pada korban banjir. Bahkan Ustadz Solmed sampai harus menanggalkan baju kokonya dan menggantinya dengan kaos bergambar Superman agar bisa terjun langsung ke lokasi banjir. Lantas, apakah sang Ustadz ingin menjadi Superman dadakan di momen ini? Makasih Ustadz ya udah kabarin lagi. Masya Om. Berjuang. Ya Abang. Ya. Bu, ini simbolis dari kita. Mudah-mudahan jadi manfaat buat ibu dan semua warga yang terkena musibah. Ini Pak istilahnya nambah-nambahin doang. Udah dikasih kesabaran yang paling penting. Terima kasih nih udah luar biasa berjuang untuk masyarakat. Kita memberikan bantuan mungkin secara harga tidak punya harga besar lah ya. Tapi secara nilai mudah-mudahan bisa memberikan motivasi, semangat, hiburan tersendiri untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang ada di sini. Ya, yang dibutuhkan saat ini oleh saudara kita tiada lain adalah sembako. Tiap kali banjir menerjang Jakarta, pemimpin daerahlah yang dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab pada persoalan ini. Sebagai orang nomor 1 di Jakarta, Jokowi memang dianggap belum bisa memecahkan persoalan klasik ini. Gembar-gembor untuk membebaskan Jakarta dari banjir pun bukan sekedar wacana. Lantas, akankah Jokowi memerintahkan status darurat banjir pada kota Jakarta? Supaya semua yang berada pada tanggung jawab bencana itu bisa bergerak. Tapi belum darurat loh ya, siaga darurat. Ini pintu air Manggarai sedikit-sedikit kita buka. Tetapi pintu di Edigma, pintu di Jembatan Merah ini juga kita buka agar nanti bisa ditarik pompa
ke laut di sini. Sebagian ke Pluit, sebagian dibuang ke laut. Kira-kira itu. Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda untuk tetap berada di Seleb on Cam. Biduk pernikahan Christy Jusung dengan J. Alatas memang benar-benar akan berakhir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bagaimana tidak, baru 8 bulan merasakan hidup sebagai suami istri, Christy